Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPD selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Farohah akan mengulas kembali tentang apa itu motivasi. Nah, dari pengertian makalah kelompok 7 di sini, yaitu pengertian motivasi, yaitu kata-kata motivasi di sini berasal dari kata Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak. Nah, yang dimaksudkan sebagai bergerak yaitu adalah bergerak untuk maju begitu. Nah, motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan. Nah, maksudnya di sini motivasinya dalam sebuah organisasi, yaitu dijelaskan oleh Hasibuan 1991 nomor 183, yang berpendapat bahwa suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil. Nah, sehingga keinginannya itu tercapai begitu. Maksudnya tuh keinginan untuk organisasinya itu tercapai. Nah, dalam pengertian ini nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif sebagaimana yang dikatakan oleh Pole 1987 nomor 15, yaitu motivation is connected with personal energy directed toward the achievement of particular goal gitu. Di sini juga ada tujuan motivasi. Nah, tujuannya di sini yaitu memotivasi. Tujuan motivasi. Nah, tujuannya di sini yaitu memberikan tujuannya di sini diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerja dapat melaksanakan dengan optimal. Nah, untuk tujuannya di sini yaitu maksudnya adalah diberikan upaya begitu, diberikan upaya memelihara semangat dalam pekerjaannya supaya dalam melaksanakannya itu secara optimal begitu. Nah, di sini motivasi ditunjukkan. Ditujukan yaitu sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Nah, maksudnya adalah motivasi di sini juga ditujukan yaitu untuk mendorong agar pegawainya itu pegawainya itu agar dalam melakukannya itu dengan rasa kesadaran begitu. Nah, sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas dan efisiensi pegawai. Nah, dalam organisasi di sini, dalam motivasi di sini harus ada pemimpin yang dapat yang dapat mengatur semuanya begitu. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama yaitu prinsip kompetensi, yang kedua prinsip pemacu, yang ketiga yaitu prinsip ganjaran dan hukum, yang keempat yaitu kejelasan dan kedekatan tujuan, yang kelima yaitu pemahaman hasil, yang keenam yaitu pengembangan minat, yang ketujuh yaitu lingkungan yang kondusif, yang kedelapan yaitu keteladanan. Nah, tadi itu merupakan prinsip-prinsip motivasi. Jadi prinsipnya dalam memotivasi harus ada yang 8 tersebut gitu.
Di sini juga ada jenis dan teori motivasi. Nah, untuk jenis motivasi di sini ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik yaitu di sini merupakan kegiatan, keinginan untuk bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Nah, maksudnya di sini yaitu keinginannya untuk bertindak karena disebabkan ada sesuatu lah begitu untuk mendorong melakukan hal tersebut begitu. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik yaitu merupakan materi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Nah, jika intrinsik itu merupakan dorongan yang disebabkan, maksudnya merupakan keinginan karena adanya dorongan dari individu. Nah, yang di sini karena rangsangan dari luar begitu. Di sini juga ada faktor-faktor motivasi. Nah, yang pertama yaitu di sini menurut Sukarna 1977 nomor 53. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia, yang kedua kebutuhan hubungan, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat perangsang, yang kelima surprise, yang keenam sikap dan semangat, yang ketujuh yaitu disiplin. Nah, faktor-faktor motivasi begitu yang tadi itu. Intinya ya, dalam motivasi di sini juga merupakan salah satu inti dari administrasi pendidikan begitu. Kenapa? Karena di sini administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang seperti bekerja sama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, komunikasi dan kesatuan. Jadi semuanya itu menjadi satu dalam administrasi dan supervisi begitu. Intinya dalam motivasi di sini adalah salah satu bagian dari administrasi dan supervisi pendidikan gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.